Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Ya, salam. Bersama dengan saya Stay at Home with God. Kembali akan memberkati dengan firman Tuhan. Ada pepatah berkata, tidak ada lautan tanpa ada gelombang. Begitu juga kehidupan kita, tidak ada kehidupan tanpa tidak ada masalah. Semua kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Itulah realita hidup kita. Ada satu kejadian ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di dalam satu perahu, lalu tiba-tiba ada angin badai, ada angin sakal berhembus meniup perahu itu, lalu perahu itu bergoncang sedemikian hebat bahkan hampir tenggelam. Saudara, mungkin itu juga gambarannya hampir sama dengan setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu masalah itu akan datang kapan, masalah itu bentuknya seperti apa di dalam hidup kita. Tapi percayakah kita kalau di dalam perahu hidup kita itu senantiasa ada Tuhan. Ada Tuhan hadir di dalam perahu kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalan, murid-murid pada waktu itu begitu panik ketika ada angin badai bergelombang. Ketika angin badai itu menerpa perahu mereka, bahkan perahu mereka sudah mulai kemasukan air. Mereka begitu panik, saudara. Lalu apa yang terjadi di atas perahu itu? Dan hal ini saya akan sampaikan kepada saudara supaya itu pun terjadi di dalam hidup kita ketika kondisi yang mungkin badai kehidupan, persoalan, masalah, atau mungkin apa yang terjadi sekarang, saudara, COVID-19, kita memang tidak menduga-duga akan setiap masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mau baca di dalam Matius pasal 8, ayat 25 sampai dengan 27. Di situ dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang tidak kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, di sini dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Di situ dikatakan, datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yang pertama, saudara, ketika Tuhan tidur di dalam perahu, ini bicara tentang sesuatu yang ilahi yang sedang tidur di dalam hidup kita. Tidur bicara tentang tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak ada hal apapun, kesibukan rohani di dalam hidupmu. Nah, hal yang pertama, kita perlu bangunkan itu. Sama seperti kita membangunkan Tuhan. Nah, banyak orang seringkali, saudara, ada di dalam satu masalah, tapi rohaninya tetap tidur. Mereka tetap tidak beraktivitas secara rohani. Sehingga yang ilahi itu tidak menunjukkan kehidupan apapun. Nah, percayalah saudara, hal yang pertama, mari kita bangun sesuatu yang ilahi. Bangunkan Tuhan di dalam perahu hidupmu. Maka saya percaya kalau Tuhan hadir, di situ persoalan apapun, masalah apapun akan selesai. Sebab masalah ini cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan. Lalu yang kedua, di sini dikatakan,
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Di sini ada perkataan, "Kamu yang kurang percaya." Saudara, seringkali ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan ada di dalam perahu hidup kita. Kita tahu Tuhan hadir di dalam perahu hidup kita. Cuman yang menjadi masalah, kadang-kadang kita ini kurang percaya. Nah, ini yang harus kita bangun. Tidak ada, saudara, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita harus lebih mempercayai bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Maka ketika kita mempercayai itu, ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Lalu yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, di dalam masalah apapun, kita harus menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Saya percaya saudara diberkati dengan 5 menit bersama Stay at Home with God. Tuhan Yesus memberkati. When the oceans